semuanya. Pagi Kak. Oke, kayaknya hari ini kalian lumayan baik semua ya. Ini kabarnya gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, ya. walaupun agak hujan ya. Iya, bener banget nih tadi agak mendung loh. Kalian tadi kehujanan nggak? Lumayan Ya, tapi ya. tapi ya nggak apa-apa. Tapi ya nggak apa-apa. Oh iya, bener-bener ya. Kalau apa ya, sehat tetap sehat kan semuanya? Alhamdulillah ya Allah Sehat ya. Oke, ini sebelumnya kalian sudah saling kenal atau belum nih? Kebetulan sudah ya. Kebetulan kita tapi belum tapi nggak kenal banget gitu. Oh iya. Cuma tahu aja. cuma sekedar tahu. Oke, baik. Nah, gak apa-apa kita kenalan satu persatu aja ya, biar lebih kenal lagi. Nanti kalian bisa sebutkan nama kalian seperti itu. Silakan dari Mbak Semas ini. Perkenalkan ya, nama saya Keke. Oke, silakan. Kenalkan, nama saya Iza. Oke, silakan. Nama saya Tata. Oke, nah saya namanya Peggy Wulida, biasa dipanggil Peggy. Kalian bisa manggil saya Mbak Peggy gitu aja ya. Oke, Mbak. Oke, baik. Nah, ini semuanya sudah kenal satu sama lain ya, gitu. Sudah, Oke. sudah. Gimana nih kesibukan kalian akhir-akhir ini nih? Ya lumayan sibuk ya Mbak ya. Oh, sibuk ya? Sibuk banget ini. Oh, Kayak gitu. Emang kesibukannya ini bagi ini apa? Kalau kesibukannya sendiri ya kuliah ya kerja gitu ya Mbak ya. Oh, Jadi, gitu. ya hari-hari ya kayak gini terus Sampai aja. suaranya kayaknya mau Iya, habis. iya. Habis ya, Mbak. Suara. Iya. Oh, ini Mbak ini kerja apa tuh? Kalau saya ini ya Mbak ya di bagian digital marketing ya. Oh, Jadi digital. bagian house life sendiri kayak Oh, gitu. gitu. Iya. Wow. Oke. Kalau dari Mbak Iza sama Mbak Tata sendiri ini kesibukannya akhir-akhir ini apa ini? Kebetulan kalau saya pribadi kesibukannya akhir-akhir ini cuma kuliah aja sih kayaknya. Oh, kuliah aja, Iya. maksudnya nggak kerja atau ada aktivitas lainnya mungkin selain kayak aktivitas organisasi selain gitu? organisasi aku belum aktif Kak, soalnya aku kan masih maba ya. Oh, masih maba iya, gitu. aku Oh, masih iya. adik lucu maba gitu. Oh iya masih baunya gitu ya. Gemes-gemes gitu ya. Oh iya benar banget. Ya kalau dari Mbak Tata sendiri? Kalau aku sedang mengusahakan sesuatu, Iya. mengusahakan yang jadi kayak sibuknya cuma les-les gitu. Oh gitu, berarti memang persiapan buat Latihan. iya latihan gitu aja sih. Oke, Kak. baik, memang ada yang ingin dicapai ya, Iya. gitu, dan sedang mengusahakan ya Iya. sekarang gitu ya. Oke, baik. Nah, berarti ini kesibukannya kalian nih ada yang kuliah, ada macam-macam ya, ada yang kerja Iya, juga, betul, terus ini betul. juga lagi les-les juga ya, pelatihan-pelatihan gitu. Oke, Iya. nah baik. Nah, kalau dari hobi sendiri nih, kalian nih sebenarnya suka hobi apa sih? Kalau dari silakan dari kalau dari Mbak Tata sendiri. Aku jujur nggak tahu ya aku hobi apa. Tapi kalau setiap dapat pertanyaan hobi apa, aku selalu menjawab memasak. Walaupun aku tidak bisa memasak. Oh gitu ya? Iya, tapi aku kayaknya hobi deh kalau bisa. Kalau bisa. Tapi kayak pernah nggak nyoba-nyoba masak kayak gitu mas? Pernah. Terus jadi Kurang bisa dimakan. bisa Iya, jadi tapi aku hobi cuma gagal. oh gitu, nggak apa-apa. Kan namanya juga proses ya Iya. gitu. Tapi setidaknya mau lah ya untuk memasak meskipun hasilnya agak-agak susah untuk Diterima. Tidak layak seperti itu. Oh gitu ya. Kalau dari Mbak Iza sendiri? Kalau saya sendiri sih sebenarnya kalau spesifik hobi ya, Iya. dulu tuh hobi saya lebih ke dancing ya Kak. Oh, Tapi, dancing. cuma karena semakin besar itu rasanya semakin susah untuk dikembangkan. Iya. Jadi aku lebih memilih hobi nyanyi aja Kak, walaupun suaranya Oh, gitu. juga pas-pasan, tapi ya nggak ada salahnya kan, ini namanya hobi, siapa tahu Iya. nanti kedepannya bisa jadi rezeki kalau pas. Oh gitu, iya benar-benar. Kan siapa tahu kan nanti kedepannya nggak ada yang tahu Nggak ada ya. yang tahu, betul. Benar-benar. Kalau dari Mbak Keke sendiri nih gimana? Kalau saya hobinya aslinya ya itu masak kayak. Oh masak juga sama kayak Mbak Tata ya? Ya, tapi karena jarang di rumah juga ini main aja gitu loh Kak. Oh, gitu. Iya, diganti main hobinya sekarang. Oh sekarang emang suka healing-healing gitu Iya ya? masih healingnya cuma deket-deket tapi nggak apa-apa. Oh yang penting jalan-jalan ya. Jalan ya. Iya, Yang penting Healing merubah dunia. suasana. Iya. Terus satu Kak lagi karaoke. Jangan Karaoke. Oke. Cocok ya berarti sama Kak Iza ya. Iya, Betul ya. bener-bener ini cocok loh berarti ya. Tapi dari Mbak Keke sendiri, kalau dari Mbak Keke sendiri, kalau masak itu sering nggak kayak pernah gitu nggak nyoba beberapa kali masak? Oh, kayak udah gitu? sering sekali itu. Terus gimana? Banyak banget itu hasilnya mantap. Oh mantap ya Iya. gitu. Wah, keren loh berarti. Ini bisa loh Mbak Tata nih join Belajar. belajar Boleh sama loh, Mbak Kak. Keke buat ini ikutan Mengembangkan masak. Lanjut Kak sama aku nanti Kak. Mengembangkan hobinya gitu loh. Boleh Ya. lah. Boleh, benar. Nah kali ini punya macam-macam ya hobinya, tapi bisa loh ini berhubungan buat lebih kembang lain lagi kan. Kayaknya kan
bernyanyi ya, Iya. suka nyanyi. Siapa tahu nanti pada saat Mbak Keke bernyanyi, Mbak Iza bisa menarikan. Oh iya, Coba jadi bisa, 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 ya. ya, bisa, Iya, bisa, dipadukan loh. Iya, bisa Betul. sangat bisa. Bisa nih Mbak Tata ikutan join Mbak Keke buat masak. Kayak Buka Betul. catering kita nanti. Iya. Iya bisa itu nantinya. Usaha, Buat peluang kayak usaha. side job gitu ya. Iya, angkringan nggak boleh. Iya bener banget itu apalagi kan Zaman sekarang kan Iya. Oh iya betul. Iya, kan. Berarti udah aku tinggal jadi biduannya aja. Paris bisa. Oh iya, bener banget. Ini berarti emang kalian tuh bisa loh kayak membuat satu usaha bareng gitu Iya ya. betul. Betul, Oke, betul. bener. Kalian ini sungguh sangat luar biasa ya, gitu. Oke, baik. Nah, untuk ini kan kita bisa sebelum kita melakukan sesi konseling nih, saya punya satu ice breaking biar kita makin semangat lagi dan kita juga bisa lebih fokus lagi. Nah, ini kita simpel-simpel aja untuk ice breakingnya. Untuk ice breakingnya sendiri kita main tepuk aja. Nanti kalau misal saya bilang pagi itu 1 tepuk, kalau siang itu 2 tepuk, kalau sore 3 tepuk, nah kalau malam itu enggak tepuk. Gitu ya. Iya. Gimana? Iya. Apakah kalian sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap kita coba ya, gitu. Pagi, siang, sore, malam, siang, pagi, sore, malam, siang, sore, malam, pagi, siang, pagi, sore, pagi. Oke, teman-teman bagi semua. Berarti kalian sudah mulai fokus Fokus ya, ya. gitu. Oke, Ini. nggak apa-apa. Berarti kalian sudah hebat. Nah, di sini sebelumnya saya mau tanya, apakah kalian sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Kebetulan belum sih ya. Oh, belum Baru ya. kali ini. Oh, baru pertama kali Iya, ya, nggak pertama apa-apa. Di sini saya akan menjelaskan. Nah, nantinya di sini itu kita sharing-sharing aja mengenai permasalahan yang sedang kita alami bersama. Nantinya kita akan membahas keluh kesah kalian itu seperti apa gitu. Juga nantinya kalian bisa menyampaikan pendapat-pendapat kalian, pertanyaan-pertanyaan ataupun masukan-masukan kalian gitu ya. Nanti kita akan sharing-sharing saja gitu. Dan juga di sini nantinya kita akan berjalan waktunya kita batasi selama 30 menit karena juga nantinya pastikan juga ada aktivitas, jadi kita membatasi sampai 30 menit saja. Dan juga di sini karena waktunya 30 menit dan juga kita ada berempat ya, dan juga nantinya kita akan memilih salah satu permasalahan yang memang harus diselesaikan hari ini gitu. Dan juga yang lainnya tidak perlu khawatir karena kita akan menyelesaikan permasalahan kalian nanti di pertemuan selanjutnya gitu. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas salah satu saja gitu. Apakah kalian sepakat? Sepakat. Oke, sepakat ya. Oke, kalau kalian sudah sepakat, kalian sudah siap atau belum nih melakukan sesi konseling bersama ini? Sudah siap? Siap, Oke, siap siap. banget. Oke, kalau kalian sudah siap, kalian bisa nih menceritakan satu persatu mengenai permasalahan yang sedang kalian alami ini secara garis besarnya saja, gitu. Oke, silakan dari Mbak Iza dulu deh, kayaknya. Bisa. Kebetulan untuk di permasalahan saya akhir-akhir ini, karena mungkin saya baru memasuki usia remaja ya Kak, jadi masih bimbang mana sih yang bener mana sih yang enggak gitu. Jadi kan di masa remaja gitu tempat kita kepo-keponya nih ya Mbak Messi. Iya. Kebetulan saya tuh ada deket sama satu cowok, dan kebetulan sebenarnya awal kenal itu kita ya sama-sama baik. Namanya awal kenal kan pasti Iya, yang terlihat baik, baiknya ya. kan. Terus makin kesini kok saya tuh ngerasa dia makin beda gitu sifatnya. Terus saya coba reach out ya Kak, maksudnya saya coba buat kenapa sih, ada masalah apa? Kan kalau ada masalah bisa diselesaikan bareng-bareng. Tapi ternyata dia itu tipikal orang yang
eh silent treatment. Jadi dia kurang bisa mengutarakan permasalahan yang menurut dia itu ngeganjel gitu loh Kak. Nah, karena dia silent treatment dan saya juga nggak bisa memaksakan itu, jadi saya coba biarin dulu sampai dia tuh bisa dingin sendiri, dia mau cerita nanti gimana gimana ya. Tapi kok eh, makin lama tuh dia malah makin menghindar. Terus karena itu sebenarnya bukan di salah saya ataupun salah di hubungan kita. Jadi kebetulan emang dia tuh ada masalah sendiri sama keluarganya dan ngefek ke hubungan kita gitu kan. Jadi kayak dia tuh akhirnya main silent treatment, terus pokoknya seakan-akan menganggap hubungan kita tuh nggak ada gitu kak. Nah terus makin lama ternyata dia endingnya malah ninggalin saya tanpa ada omongan yang baik-baik gitu loh kak. Jadi kan jujur itu bikin saya trust issue ya sampai sekarang. Jadi kayak saya rasanya kok cowok tuh gini ya gitu. Terus sempet ada juga yang deketin saya tapi saya tuh jadinya tuh kayak takut buat buka hati lagi kak, karena takut masalah yang itu keulang lagi, karena itu efeknya tuh di saya juga besar kan kak, karena efeknya di saya tuh jadi kayak saya mikir gitu loh, saya mikir terus apa sih salah saya, apa sih masalahnya. Nah sedangkan saya tuh harus mengira-ngira sendiri gitu loh, saya tuh harus selalu mengira-ngira sendiri, selalu berpikir sendiri tanpa ada obrolan dari dua pihak. Jadi kan maksudnya sakitnya tuh sendiri gitu loh kak. Saat ini masalah saya sih di situ sih kan. Oke, berarti emang karena memang sebelumnya hubungannya kurang baik gitu, mengalami hubungan yang kurang baik, dan jadi pada saat ingin memulai hubungan baru tuh masih merasa takut gitu ya, Betul. gitu, masih takut trust issue kayak sebelumnya nanti kayak gitu lagi gimana gitu ya. Oke, baik. Itu kalau dari Mbak Iza sendiri ya. Nah, kalau dari Mbak Tata nih silakan. Tadi kan aku udah bilang kesibukan Iya. aku cuma ya les Iya. gitu kan. Itu tuh udah aku jalani sekitar mau jalan 3 tahun lebih lah. Nah itu tuh aku ngerasa kayak udah mulai bosen, udah mulai jenuh gitu dengan kegiatan itu. Kegiatannya kan cuma lari sore, les ini, les itu aku udah muak gitu kak. Tapi aku udah coba untuk ganti jadwal kan, kayak larinya aku ganti ke pagi, putar-putar lah jadwalnya. Itu aku masih ngerasa kayak jenuh, udah ganti suasana masih kayak jenuh. Itu tuh terus aku kayak mungkin gara-gara cuma itu aja kegiatannya, sampai rumah pun kayak jenuh, jadi males ngapa-ngapain, males gitu kak. Cuma maunya tuh di rumah rebahan, main HP gitu. Yang dari gitu yang lagi kayak di hari-hariku tuh gitu rasanya kak. Ya gitu, berarti emang ngerasa kayak males gitu, bosan juga ya hari-harinya kayak gini aja gitu. Gitu dari Mbak Tata ya. Dan itu emang di akhir-akhir ini aja atau gimana itu Mbak Tata? Atau sudah dari sebelumnya? Udah agak lama kak, Oh, sampai gitu. udah aku ganti jadwal kan Iya. keseharian gitu, jadi kayak jenuh, capek gitu. Oke, itu kalau dari Mbak Tata ya gitu. Iya. Kalau dari Mbak Keke sendiri nih gimana? Kalau permasalahan saya sekarang ya, yang saya rasakan itu kurang bisa membagi waktu ya Mbak. Oh, ya. Mbak. Waktu. Iya, Oke. waktu. Antara kuliah dan kerja dan main seperti itu. Oh gitu ya. Momennya nggak ketinggalan. Kan kita kalau kerja juga butuh refreshing. iya, betul. Sampai Betul. situ. Kayak gitu, kadang pagi kuliah, nanti siangnya mungkin kerja, nah malamnya kan capek kayak gitu, akhirnya waktu mainnya tidak ada, waktu sama keluarga kadang juga tidak ada, lebih fokus ke kerja kadang-kadang. Malah gitu. kuliah ini kadang-kadang juga saya agak singkirkan ya. Oh gitu ya. Iya seperti itu. Iya betul, saking sibuk kerjanya gitu. seperti itu. Ya itu masalahnya. Oke, berarti emang permasalahannya dari Mbak Keke sendiri itu susah membagi waktunya ya, Betul. apalagi antara kerja dan kuliah ini loh ya, dan juga main jangan lupa ya, mainnya tuh juga penting loh. Tapi kalau Mbak Keke sendiri juga ikut organisasi gitu nggak atau? Ya organisasi ikut. Cuman kalau untuk organisasi juga nggak yang setiap hari ya. Oh iya. Mungkin sebulan bisa dihitung sekali 2 kali seperti itu Oh, aja. gitu. Masih Oke. bisa lah. Oke, nah di sini kan tadi begitu ya, kalau dari Mbak Keke sendiri itu susah ya membagi waktunya antara kerja, kuliah,
dan juga mainnya gitu. Nah, di sini selanjutnya kalian bisa nih kira-kira memberikan penilaian rating terhadap permasalahan yang sedang kalian alami nih. Ratingnya tuh dari 1 sampai 10 bisa kalian sebutkan dan kenapa memilih nilai tersebut gitu ya. Oke, silakan kalau dari Mbak Tata dulu deh. 6/10 sih Kak. Oh, 6/10 kenapa tuh? Ya masih bisa sebenarnya diakalin, Iya. tapi cuma sebentar ngakalinnya, habis itu ya bosen lagi, kembali bosen gitu. lagi. Tapi ya masih bisa lah diakalin. Oh gitu, berarti emang dari Mbak Tata sendiri itu eh, 6/10 karena sebenarnya masih bisa agak dihandle gitu Ya. ya. Tapi emang balik lagi kadang gitu ya. Oke. Cepet ke distract-nya lagi, Oh bosennya gitu lagi ya. cepet. Oke, baik itu kalau dari Mbak Tata. Nah selanjutnya kalau dari Mbak Keke sendiri nih Kalau berapa? saya 9/10 ya. Oh 9/10. Kenapa tuh kok 9/10? Soalnya ya itu udah gak bisa kayak di akalin ya Kak ya. Maksudnya udah jamnya Oh ya. kayak gitu. Jadi gimana gitu loh, mau merubah kan juga Susah Susah gitu, gitu ya. Oke, berarti Iya. emang dari Mbak Keke sendiri itu susah ya untuk membaginya dan merasa bahwa itu susah untuk dihandle gitu Iya, ya, betul. gitu. Oke, itu kalau dari Mbak Keke. Nah, silakan kalau dari Mbak Iza sendiri berapa? Kalau menurut saya masalah yang saya hadapin itu ratingnya 8/10 sih Kak. Oh, kenapa itu 8/10 Mbak Iza? 8/10 karena lumayan ngefek ke diri saya gitu loh. Oh, Lumayan gitu. ngefek ke keseharian, itu juga ngefek ke sifat mungkin yang sebelumnya kayak saya mungkin ceria, ekstrovert, jadi itu kayak lebih ke lebih ke introvert gitu Kak. Jadi ke ngefeknya gitu. tuh benar-benar ke diri sendiri. Jadi saya nilai 8/10. Oh, gitu ya. Berarti emang dari Mbak Iza ini ngefek banget ya, yang sebelumnya tuh sangat ekstrovert gitu ya. Terus Iya, setelah, betul. selanjutnya setelah kejadian itu jadinya agak introvert gitu. Betul sekali. Oke, itu kalau dari Mbak Iza 8/10 ya. Nah, ini kan tadi kalian sudah menceritakan ya permasalahan kalian secara garis besar dan juga kalian sudah meratingnya. Kira-kira nih siapa yang mau dibahas terlebih dahulu permasalahannya yang kira-kira memang harus dibahas hari ini menurut kalian gitu. Setelah kalian tadi sudah merating juga kan gitu. Siapa? Sepertinya masalahnya Kak Keke Kayaknya lebih kayak harus kita diselesaikan perlu, dulu. Iya. kita Iya. perlu mencari jalan keluar nih, gimana Iya. manajemen waktunya nih. Oke, baik nih itu Untuk kalau Kak Keke. dari teman-teman ya. Kalau dari Mbak Keke sendiri nih apakah bersedia? ya bersedia. Ya, Oke, bersedia ya. Bersedia. Oke, Siapa baik. tahu punya solusi gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya dari Mbak Keke sudah bersedia, silakan nih. Dari Mbak Keke nih menceritakan secara detail bagaimana permasalahan ini terjadi di kehidupan Mbak Keke. Seperti itu. Silakan Mbak Keke. Eh, Gak apa-apa gitu. Tenang aja. untuk permasalahannya sendiri ya, secara detail ya. Iya. Untuk sehari-hari itu ya, kalau biasanya kuliah itu sebenarnya cuman seminggu itu cuman 3 kali ya, tiga kali, hari Rabu, Kamis dan juga Jumat. Tapi memang sebagian ada dosen yang milih ganti hari kayak gitu. Jadi tambah hari juga Mbak, kayak gitu ya Mbak ya. Biasanya cuman apa? Rabu, Kamis, Jumat jadi tambah Senin, Selasa kayak gitu. Jadi hampir full kayak gitu seminggu. Nah, belum juga kerjanya. Kerjanya juga kan kadang siang sampai sore sampai malam kayak gitu. Jadinya ya bingung ya gimana bagi waktunya itu, belum pulang ke rumah, belum nanti mungkin ada acara yang nggak ikut, ada mungkin temen ngoling kayak ngajak jalan kayak gitu ya. Nah itu juga apa namanya, Healing ya healing lah intinya kayak gitu ya. Itu juga nggak bisa Terhindarkan. yang menjanjikan ya, juga nggak bisa bilang iya juga gitu kan ya, karena juga tadi posisinya seperti itu ya itu. Oh, gitu ya. Berarti Iya. emang lumayan hektik ya hari-harinya, Iya. apalagi kuliah juga hampir seminggu full Ya, ya, terus full belum lagi juga. kerja, terus belum Iya, lagi calling-calling juga ya Iya, dari temen-temen iya, nih. betul itu. Oke, nah tapi kalau dari Mbak Keke sendiri efek yang benar-benar Mbak Keke rasakan pada saat permasalahan itu terjadi gitu, Kalau efeknya ya yang Iya. paling kerasa banget. kerasa dan berpengaruh itu capek ya pertama. Lu capek? Iya, capek itu pasti capek pol gitu rasanya. Jadi kayak nggak ada waktu buat istirahat. Ada, cuman memang Terbatas. terbatas. Yang harusnya tidur 8 jam ya, 8 jam ya. ya. Jadi kita cuma tidur kayak mungkin 5-6 seperti itu. Oh, gitu Kayak ya. gitu.
Terus yang pertama efeknya. Nah, terus yang selain itu ada adakah lagi? Kalau yang efek lain itu mungkin kurang waktu buat itu ya, refreshing ya, itu aja. Oh, gitu. Ya, itu Kurang aja waktu deh. refreshing Iya, gitu itu ya. aja. Oke. Banyak orang kan jadi pengen refreshing ya. Iya, Gak mungkin kan jenuh terus bekerja terus Iya, lagi. Iya, Gitu bener, ya. bener banget. Nah, ya itu. Nah, jadi Nah. emang kurang refreshing juga Iya, dan betul. sedang bagi juga butuh untuk Ah, iya, refreshing betul ya, sekali. gitu untuk menikmati hasil uang kerjanya Uang kerja, loh, iya. bener banget. Gitu. Masa muda cuma sekali. Iya, bener banget tuh. Sekali. Oke. Umur 20 juga nggak bisa diulang. Oh iya, bener banget. Jadi bener-bener harus menikmati banget ya, Iya. gitu. Itu kalau dari Mbak Keke sendiri. Nah, menurut teman-teman yang lain nih, mungkin eh, ingin memberikan tanggapan atau masukan atau mungkin pertanyaan terhadap permasalahan yang sedang Mbak Keke alamin ini mungkin. Silakan. Tadi kan kuliahnya udah terjadwal walaupun kadang Iya, kadang berantakan. iya, berantakan Itu kalau boleh tahu sistem kerjanya gimana ya Mbak? Udah terjadwal atau juga Kalau kerjanya sini sudah terjadwal, tapi memang kadang itu kan kita di bagian host live ya seperti itu. Iya. Jadi memang kadang sebagian host itu ada yang nggak masuk, kadang juga ada yang minta ganti jadwal, mendadak gitu. Nah, tuker jadwal. Nah, jadinya kan kita harus menyesuaikan juga sama itu gitu. Jadi ya Oh, kadang berarti nggak nentu juga boleh ya, kan? gitu. Iya. Oh, gitu. Misal kita hari ini siang, nah ada kabar mendadak, tiba-tiba jadi pagi, jadi malam kayak gitu. Gitu. Meskipun sudah terjadwal, kadang masih suka Kadang mendadak masih ya, mendadak, gitu ya. betul. Oke, nah itu dari Mbak Keke dan juga Mbak Tata ya. Kalau dari Mbak Iza sendiri nih, ada yang mau ditanggapin juga? Kalau dari saya, mungkin saya ada sedikit masukan ya untuk Iya. Mbak Keke. Karena itu tadi kan keluhannya kan di manajemen waktunya nih. Iya, betul. Nah, udah pernah belum sih Mbak Keke tuh coba kayak ini bikin nih roundan per hari, kayak dari bangun tidur nih aku harus udah ngapain di jam segini, harus gini gini gini. Jadi kayak nanti Mbak Keke tuh ngatur waktunya gitu, udah pernah coba atau belum? Kalau itu sih belum ya. Mungkin saya bisa saranin Mbak Keke bisa coba ya itu ya, untuk bikin rundown kayak per harinya tuh semuanya untuk hari ini aja. Untuk hari ini nanti aku jam segini harus sudah ini kuliahku nanti untuk hari ini di jam segini, kuliah kerjanya jam segini. Jadi mungkin kalau seumpamanya nih ada callingan nih dari temennya nih yang ngajak ayo ngopi gitu kan, terus nanti oh aku bisanya jam segini nih kosongnya gitu, mungkin itu lebih efektif ya mungkin ya, karena jadi kan udah tersusun terjadwal gitu loh. Itu sih mungkin masukan dari saya untuk Mbak Oh Keke. iya, berarti kalau dari Mbak Iza sendiri gitu ingin membuat to-do list gitu ya, kayak Iya, rundown to-do harian list, gitu ya. loh. Ini hari ini ngapain aja itu ditulis, di jam berapa tuh ditulis Iya. gitu ya. Oke, nah itu kalau dari Mbak Iza sendiri. Nah kalau dari Mbak Keke sendiri nih, mengenai tanggapan dari teman-teman ini gimana? Kalau saya setuju ya sama sarannya dari Mbak Iza tadi ya, untuk membuat kayak rundown kayak gitu, Iya. jadwal kayak gitu biar lebih fleksibel juga, terus bisa ngatur waktunya juga ya, biar lebih baik juga seperti itu. Gitu. Mungkin juga saya mulai minggu depan ini mungkin ya akan buat seperti itu. Oke. Saya akan praktekkan gitu juga biar lebih tersusun. Oh gitu ya. Baik. Nah itu kan tadi dari masukan dari Mbak Iza sendiri ya, dan juga Mbak Keke juga sudah menerimanya dengan baik Iya. gitu ya. Nah tapi kalau misal saya mau tanya itu, di kurangnya mengatur waktu itu tuh di semester ini aja atau dari semester sebelumnya tuh sudah seperti itu? Kalau untuk kurang mengatur waktu lebih baru-baru ini ya. Oh baru-baru Iya, ini. mulai masuk ke semester 3 ini ya gitu. Soalnya kan kerja juga bulan Februari kemarin seperti itu. Gitu ya. Iya. Oke, nah berarti emang ini tuh udah masih apa di akhir-akhir apa di semester ini Iya. aja ya gitu. Sebelumnya dari sebelumnya itu Mbak Keke juga merasakan sibuk seperti ini nggak atau enggak? Kalau sebelumnya enggak ya, malah lebih free ya waktunya, maksudnya Oh, lebih gitu. ada waktu luang banyak gitu. Karena kan cuman kuliah gitu. Oh belum kerja ya di Iya, semester belum. sebelumnya. Oh berarti mulai kerja tuh di semester ini Iya, ya. betul. Oke, nah tuh. Nah tapi kalau dari Mbak Keke sendiri nih, apa sih yang memang sedang Mbak Keke, apa yang ingin Mbak Keke inginkan gitu? Ketika permasalahan itu terjadi, sebenarnya keinginan dari Mbak Keke sendiri itu seperti apa? Kalau keinginan saya sendiri ya, Iya. ketika punya masalah yang tadi ya, pengennya sih dari saya sendiri, saya bisa bagi waktu itu gitu.
Oh gitu ya. gitu. Pengen berusaha Pengen untuk berusaha bisa bagi waktu, iya. bagi waktunya antara Betul, kerja, kuliah iya. gitu ya. Apalagi juga mainnya loh. Iya, betul Oke, itu. bener banget. Sabtu Minggu juga nggak libur ya, Iya, Mbak? sambil libur, puasa lebaran nggak libur, Mbak. Gitu. Berarti emang sibuk gitu ya. Banget ya. Iya, full sekali. Tuh. Oke, nah kalau misal itu keinginan dari Mbak Keke sendiri nih, tapi menurutnya Mbak Keke ini apakah Mbak Keke tuh bisa untuk menggapai si keinginan ini atau merasa bahwa keinginan ini tuh susah untuk digapai? Kalau menurut saya bisa, kalau Bisa. kita punya keinginan kuat ya, kita Iya. apa namanya, bener-bener Yakin gitu. yakin dan juga mau berubah, bisa gimana ya, bikin jadwal dan juga memanfaatkan waktu itu dengan baik, insya Allah bisa. Gitu. Tapi kalau kita males terus kita juga bodo amat ya kan enggak gitu. Oke, nah berarti emang keinginan dari Mbak Keke ini tuh kan mengatur waktu dan Mbak Keke merasa bisa gitu ya, yakin gitu ya untuk bisa menggapai keinginan tersebut gitu. Nah, tapi kalau dari Mbak Keke sendiri, apa yang sudah dilakukan Mbak Keke pada saat untuk mencapai keinginan tersebut gitu, untuk mencapai mengatur waktunya itu Mbak Keke itu sudah melakukan apa saja gitu, atau masih belum kah, atau sudah kah, atau gimana? Kalau sekarang masih belum ya. Oke, masih belum ya. Tapi kan permasalahannya kan sudah terjadi gitu kan. Kalau masalah ini belum terjadi kan berarti Mbak Keke belum melakukan. Tapi kan masalahnya sudah terjadi gitu kan. Nah, itu apa yang sudah dilakukan? Apakah masih susah mengaturnya atau gimana gitu? Masih lumayan susah dikit ya untuk ngaturnya itu seperti itu. Oh, berarti yang sudah Mbak Keke tuh masih sering melakukan apa ya, kayak keteteran gitu ya, Iya, masih dalam keteteran, mengatur iya. waktunya gitu Ya masih ya. keteteran, betul. Oke, nah kalau misal Mbak Keke terus-terusan seperti ini ya, apakah Mbak Keke akan bisa mencapai keinginan dari Mbak Keke sendiri? Kalau terus-terusan seperti ini ya tidak ya, sebenarnya Iya. tidak. Ya itu tadi harus bisa mengatur lah intinya ya. Oke, Itu benar. tadi. Benar banget. Berarti ini Mbak Keke tuh udah sadar ya bahwa ini Betul. tuh sebenarnya kalau diterus-terusan tuh juga nggak baik gitu, dan betul. juga belum bisa mencapai keinginannya juga gitu ya. Oke, nah tapi kalau untuk planningnya sendiri nih, Mbak Keke tuh akan melakukan seperti apa? Kan tadi juga sudah dapat masukan ya dari Mbak Iza gitu. Apakah itu akan diambil oleh Mbak Keke sendiri atau ada Mbak Keke punya rencana lainnya gitu misal? Kalau saya ingin ngambil saran dari tadi ya, dari Mbak Iza Iya. tadi untuk membuat jadwal seperti itu, buat apa namanya, tulisan seperti itu ya, biar apa namanya juga nanti jadwalnya saya kerja dan juga kuliah bisa tersusun kayak gitu. Kayak gitu. Gitu. Berarti emang Mbak Keke tuh ingin melakukan menjadwalkan itu ya, Ya, gitu. betul. Dan itu kira-kira kalau menurut yang Mbak Keke sendiri, adakah rencana lainnya atau hanya itu saja yang kira-kira akan dilakukan gitu? Hanya itu saja dulu ya. Oh, itu Gitu. aja. Kalau Iya. dari Mbak Tata mungkin ada masukan lain gitu mengenai planning yang sudah direncanakan Mbak Keke ini, atau ada lagi gitu, atau sudah setuju? Setuju sih, karena agak sulit ya, karena jadwalnya tuh sering berubah-ubah, Berubah, tidak tetap iya. gitu yang sering membuat sulit. Kalau kepadatan tapi jadwal yang tetap tuh sebenarnya bisa. Bisa, Hmm. betul betul. Ya tapi karena jadwal berubah. Iya, itu Yang masalahnya jadi sebenarnya. titik masalahnya tuh Karena Iya, jadwalnya iya. berubah-ubah, Gitu tidak ya. tetap itu. Oke, baik. Nah itu kalau dari Mbak Tata ya, berarti emang sudah sangat setuju ya dengan yang sudah akan direncanakan oleh Mbak Keke ini. Nah, kira-kira dari Mbak Keke sendiri nih, untuk melakukan to-do list-nya itu, menjadwalkannya itu dicatatnya di mana kira-kira Mbak Keke? Kalau di HP kah atau saya di ya, buku? saya tulis di buku kayak gitu, nanti saya sobek, saya tempel di tembok. Oh gitu. Iya, jadi kita bisa ngelihat ya setiap bangun tidur, oh ini kayak gitu. Oh ya. gitu. Berarti oh bisa juga ini pakai alarm kalender. Jadi bukan alarm jam tapi alarm kalender itu loh yang Ya. di kalender itu kan biasanya ada notif ya Kak. Oh, jam ini nanti waktunya ini. Iya sih, kalau menurutku di HP lebih lebih lebih. Saya kan karena kita setiap hari setiap pegang pasti ya, pegang. iya. Jadi bener. kayak nggak mungkin terlewat gitu. Oke, betul. bener. Nah itu kalau dari saran dari Mbak Tata sama juga Mbak Iza ya. Kalau Mbak Keke sendiri apakah setuju atau gimana nih kira-kira? Ya setuju, saya setuju. Oke, setuju ya, Ya, setuju, gitu. Dan ya. dan apakah akan dilakukan atau tidak nih kira-kira? Saya akan melakukan ya Mbak ya. Gitu. Karena juga sudah dapat saran dari teman-teman juga ya. Gitu. Berarti akan lebih memilih di HP atau dicatat di kertas nih kira-kira? Kayaknya sekarang di HP saja ya. Oh, di Lebih HP efektif aja. ya, Oh, iya, lebih bener efektif. banget. Tapi nggak apa-apa juga kalau misalnya di kertas kan biar lebih tahu juga Atau kan. lebih baik dua-duanya gitu ya. Gitu ya, benar. Dua-duanya Betul, aja ya, dua-duanya. baik. Nah, itu kalau dari
Mbak Keke sendiri ya, Mbak Keke tuh akan melakukannya di HP gitu. Tapi kalau misal menurut ya Mbak Keke tuh plus minusnya yang akan didapat oleh Mbak Keke pada saat Mbak Keke ini mencatat atau menjadwalkannya gitu. Plusnya dulu aja deh, kira-kira apa? Plusnya tadi ya akan tersusun rapi tadi jadwalnya ya. Oh iya bener banget, plusnya tersusun itu. rapi. Kalau untuk minusnya sendiri gitu, Minusnya, ada atau tidak ya itu terus menurut yang Mbak Keke sendiri. minusnya kayaknya nggak ada ya. Oh nggak ada. Karena kan itu termasuknya kan udah plus ya tadi Oh, ya. iya, bener banget. Iya, minusnya nggak ada. Salah ya. satu solusi Salah ya. satu solusi Iya, yang bener paling tepat banget. gitu Solusi ya. yang Iya. paling tepat. Oke, baik. Nah, itu kalau dari Mbak Keke sendiri ya, Mbak Keke sudah sangat apakah Mbak Keke sudah sangat yakin ini untuk melakukan hal tersebut rencana? Yakin, pasti yakin ini. Oh, baik. Rencana ini berarti yang akan dilakukan Mbak Keke ini rencananya hanya satu yaitu menjadwalkan ya, gitu. betul. Nggak ada lagi nih kira-kira. Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti itu ya. Dan Mbak Keke Iya. sudah sangat yakin. Sudah siap. Oke, saya sangat senang sekali loh mendengarnya pernyataan dari Mbak Keke bahwa Mbak Keke sudah sangat yakin. Nah, baik. Nah, di sini saya akan menyimpulkan ya mengenai sesi konseling kita pada kali ini karena kan Mbak Keke sudah sangat sudah menemukan juga rencana yang akan dilakukan gitu. Nah, tadinya Mbak Keke ini mengalami permasalahan yaitu susahnya mengatur waktu ya, apalagi hektiknya antara kuliah dan juga kerja, belum lagi nanti jadwal mainnya gitu sangat susah gitu untuk dibaginya gitu. Dan juga Mbak Keke di sini juga sangat ngesek juga ya, rasanya capek di diri Mbak Keke. Nah, di sini juga Mbak Keke menemukan rencananya yaitu Mbak Keke akan menjadwalkan hariannya gitu, dan itu akan dicatat melalui HP dan juga di kertas juga ya Mbak Keke tadi gitu. Jadi dua hal itu yang akan dilakukan Mbak Keke gitu. Dan Mbak Keke sudah tadi Mbak Keke juga mengatakan di deket-deket ini ya gitu Mbak akan melakukan rencana tersebut gitu. Itu sudah sangat hebat sekali. Mbak Keke sudah menunjukkan perubahan yang cukup bagus juga, yang sebelumnya masih kebingungan dan sekarang Mbak Keke sudah sangat yakin loh untuk melakukan hal tersebut gitu. Saya harap Mbak Keke bisa konsisten ya nanti di kedepannya gitu. Nah, kira-kira nih menurut kalian gimana setelah melakukan sesi konseling bersama saya di hari ini gitu, terutama dari Mbak Keke nih kan Mbak Keke yang diselesaikan nih masalah ini hari ini gitu. Cukup menyenangkan ya. Terus Iya. juga dari sini saya juga punya solusi ya, dapat solusi dari teman-teman juga seperti itu. Oke, berarti senang juga ya, senang gitu. sekali. Kalau dari Mbak Tata sama Mbak Iza sendiri nih gimana? Seneng juga Senang ya, karena dapet teman bisa baru. sharing-sharing Iya. juga gitu. Kita Oke. bisa Bisa sharing, bantu. saling Hmm. bantu. Oke, baik. Nah, berarti juga saya juga sangat senang sekali loh kalian bisa senang gitu ya. Iya. Dan juga saya sangat senang sekali kalian bisa datang hari ini gitu. Terima kasih atas kehadiran kalian gitu. Saya harap kita nggak bertemu di hari ini saja, nanti kita akan bertemu di minggu depan di hari Sabtu juga gitu, nanti di siang hari. Dan juga nanti di pertemuan kedua itu nanti kita akan membahas mengenai progresnya dari Mbak Keke sendiri selama seminggu ke depan ini, apakah sudah dilakukan dengan baik atau belum, atau masih banyak kendala atau bagaimana, nanti kita akan membahasnya di minggu depan. Dan juga kita juga akan membahas mengenai permasalahan yang kedua kan tadi sesuai rating ya, itu kan Mbak Iza ya, Mbak Iza kan dari 8/10, jadi nantinya kita minggu depan juga akan membahas mengenai permasalahannya dari Mbak Iza dan juga progres dari Mbak Keke sendiri, seperti itu ya. Apakah kalian setuju? Setuju. Oke, baik, kalau kalian sudah setuju, terima kasih ya untuk kalian. Saya tutup untuk sesi konseling kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.